Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan Rizkania Aprilia, Aril Yuhdiana, Jamaluddin, dan saya sendiri, Rizky Kusumajati. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisa kebutuhan sistem dengan judul Sistem Informasi Perpustakaan Sekolah berbasis web menggunakan Laravel Filament. Latar belakang pembuatan sistem ini adalah karena masih banyak perpustakaan sekolah yang melakukan pengelolaan data secara manual. Kondisi tersebut sering menimbulkan berbagai kendala seperti kesalahan pencatatan, lambatnya proses pengolahan data, dan kesulitan dalam mencari informasi. Oleh karena itu, kami merancang sistem informasi perpustakaan berbasis web menggunakan Laravel Filament agar seluruh proses pengelolaan data dapat dilakukan secara terintegrasi sehingga pelayanan menjadi lebih efektif, efisien, dan akurat. Tujuan dari sistem ini adalah yang pertama merancang dan membangun sistem informasi perpustakaan sekolah berbasis web menggunakan Laravel Filament. Yang kedua, mempermudah petugas perpustakaan dalam pengelolaan data buku, data anggota, serta transaksi peminjaman dan pengembalian buku. Yang ketiga, meminimalkan kesalahan pencatatan dan mengurangi risiko kehilangan data yang sering terjadi pada sistem manual sehingga pengelolaan perpustakaan menjadi lebih cepat, aman, dan tertata. Selanjutnya, pada tahap analisis kebutuhan hardware, kami mengidentifikasi perangkat keras yang diperlukan untuk menjalankan sistem. Komponen utama yang dibutuhkan meliputi prosesor sebagai pusat pemrosesan data, memori atau RAM untuk mendukung kinerja sistem saat aplikasi dijalankan, media penyimpanan untuk menyimpan sistem dan database, serta monitor sebagai media untuk menampilkan antarmuka aplikasi kepada pengguna. Keempat komponen tersebut saling mendukung agar sistem dapat berjalan dengan baik dan memberikan pelayanan yang optimal. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mas Jamaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaluddin. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Rizky Kusumajati. Pada selanjutnya itu analisa kebutuhan software. Pada tahap ini kami menentukan perangkat lunak yang digunakan untuk membangun sistem. Sistem ini dikembangkan menggunakan Laravel sebagai framework utama dan Laravel Filament sebagai panel administrasi agar proses pengembangan lebih cepat dan terstruktur. Database yang digunakan adalah MySQL. Sedangkan Visual Studio Code digunakan sebagai editor kode untuk menjalankan aplikasi secara lokal. Digunakan Exam dan Laragon serta browser seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox untuk mengakses sistem dengan kombinasi perangkat lunak tersebut. Sistem dapat berjalan secara stabil, aman, dan mudah dikembangkan di masa mendatang. Untuk slide selanjutnya itu slide ini menampilkan user case diagram yang menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem. Terdapat dua aktor utama yaitu admin dan user atau anggota perpustakaan. Admin memiliki akses untuk mengolah data buku, data anggota, transaksi peminjaman, pengembalian, serta pengelolaan akun pengguna. Sementara itu, user dapat melihat daftar buku, mencari buku, melihat status peminjaman, dan mengelola profilnya. Diagram ini membantu menggambarkan fungsi-fungsi utama sistem sebelum proses implementasi dilakukan. Pada slide ini ditampilkan alur kerja sistem secara keseluruhan. Proses dimulai dari pengguna melakukan login ke dalam sistem. Setelah berhasil masuk, sistem akan memeriksa hak akses pengguna. Jika yang masuk adalah admin, maka admin dapat mengelola seluruh data perpustakaan seperti data buku, anggota, dan transaksi. Sedangkan jika yang masuk adalah user, pengguna dapat melihat informasi buku, melakukan pencarian, serta memantau status peminjaman. Seluruh anggota akan tersimpan secara otomatis di dalam database sehingga proses pengelolaan menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Untuk antarmuka pengguna, yaitu slide ini menunjukkan tampilan dashboard admin. Dashboard berfungsi sebagai halaman utama setelah admin berhasil login.
Pada halaman ini tersedia ringkasan informasi penting seperti jumlah buku, jumlah anggota, dan jumlah transaksi peminjaman, dan statistik lainnya. Dashboard dirancang agar admin dapat memantau kondisi perpustakaan secara cepat melalui tampilan yang sederhana, informatif, dan dapat digunakan. Slide ini menampilkan halaman manajemen data buku yang digunakan oleh admin. Pada menu ini, admin dapat menambahkan buku baru, mengubah data buku, menghapus data buku, serta mencari buku berdasarkan judul, penulis, dan atau kategori. Selain itu, admin juga dapat mengelola informasi stok buku sehingga ketersediaan koleksi dapat dipantau secara real time. Dengan adanya fitur ini, proses pengelolaan data buku menjadi lebih efisien dibanding dengan pencatatan secara manual. Halo, saya Ariel Judiana dengan NIM 3124181. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh rekan saya. Oke, yang dimana pada slide berikut ini, pada bagian admin peminjaman, halaman ini digunakan untuk mengelola akses proses peminjaman dan pengembalian buku. Kemudian, admin dapat mencatat transaksi serta mengetahui status buku yang sedang dipinjam maupun yang sudah dikembalikan. Oke, next. Nah, untuk admin pengguna, pada menu ini admin mengelola data atau anggota perpustakaan. Kemudian, admin dapat menambah pengguna baru, mengubah data, maupun menghapus data yang sudah tidak digunakan. Ya. Kemudian pada user dashboard, ini adalah tampilan dashboard untuk pengguna. Pengguna dapat melihat informasi umum perpustakaan serta mengakses menu-menu yang tersedia sesuai hak aksesnya. Kemudian pada user profile, pada halaman profile, pengguna dapat melihat dan memperbarui informasi pribadi seperti nama, email, maupun password sehingga data akun tetap terjaga. Kemudian user books, halaman ini menampilkan daftar buku yang tersedia di perpustakaan. Pengguna dapat mencari buku berdasarkan kategori judul, kemudian melihat informasi detail sebelum melakukan peminjaman. Kemudian demikian presentasi dari kelompok kami mengenai sistem informasi perpustakaan sekolah berbasis web menggunakan Laravel Filament. Semoga sistem ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan perpustakaan sekolah. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan demo untuk sistem perpustakaan. Di sini ada bagian halaman login untuk login email admin dan password admin. Kita bisa klik sign. Setelah itu ada tampilan dashboard dan di sisi kanan itu ada buku peminjaman dan pengguna. Ini merupakan halaman tampilan buku, ada judul, author, publisher, tahun, cover, dan status tersedia atau tidak tersedia. Kita bisa klik new book. Setelah itu masukkan judulnya. Di sini kita tulis Harry Potter. Lalu untuk autornya, publishernya, dan tahun penerbitannya. Dan untuk cover di sini kita bisa menyesuaikan untuk cover yang sudah kita pilih. Di sini menunggu untuk mengupload. Nah, karena sudah selesai, bisa langsung kita buat. Jika sudah selesai, maka akan muncul tulisan terbuat. Dan di sini bisa kita langsung edit bukunya, misalkan tahun ataupun yang lainnya. Kalau misalkan tidak ada, bisa kita langsung klik simpan.
Lalu setelah itu buku akan berada di bagian yang paling bawah. Di sini juga kita bisa mengklik untuk edit pada bagian buku yang ingin kita edit. Lalu misalkan publishernya bisa kita ganti ya jadi penerbitnya dari Erlangga. Lalu klik simpan. Setelah itu tampilan buku sudah berubah, publishernya menjadi Erlangga. Setelah itu mari kita klik untuk peminjaman buku. Kita bisa klik new borrowing buku. Lalu di sini pilih usernya, misal kita pilih nama Anggita. Lalu setelah itu untuk buku kita pilih buku Harry Potter. Untuk tanggal kita mulai tanggal sekarang saja. Lalu untuk pengembalian bukunya kita ambil di tanggal 3. Lalu klik create. Sudah muncul tanda create, atau misalkan bisa diganti statusnya dipinjam atau dikembalikan. Kalau masih dipinjam bisa langsung kita klik simpan. Nah, sudah masuk untuk peminjaman terbaru oleh Anggita, dipinjam pada tanggal 30 Juni. Di sini bisa kita edit ya untuk peminjam Dwi Ardiani itu dikembalikan, lalu bisa kita langsung simpan. Lalu ada perbaruan data untuk data Dwi Ardiani bahwa status buku sudah dikembalikan. Lalu untuk pengguna, di sini ada 4 ya, 1 admin dan 3 pengguna lainnya. Dan di sini kita bisa menambah pengguna secara langsung. Klik new user. Lalu setelah itu kita tuliskan untuk nama Zahra ya. Lalu untuk emailnya kita bisa buat zahra@gmail.com. Passwordnya Zahra123. Untuk verifikasinya tanggal sekarang saja. Lalu untuk role-nya kita bisa klik yang user ya. Lalu setelah itu di create. Lalu setelah itu jika ada perubahan atau apapun, jika tidak ada bisa kita langsung klik simpan. Dan di sini menambah untuk nama baru atau pengguna baru, yaitu Zahra yang sudah masuk ke database. Selanjutnya ada pada tampilan pengguna atau user. Di sini kita akan memasukkan email yang sudah tadi kita coba buat ya untuk zahra@gmail.com. Lalu setelah mengisi email dan password, kita bisa langsung saja untuk login ke halaman utamanya. Setelah masuk, ini adalah halaman utama dari user ya. Ada buku, lalu ada penjelasan mengenai dashboardnya. Dan di sini ada bagian buku. Nah, di sini ada tulisan buku-buku yang sudah tersedia.
Jadi pengguna bisa melihat buku apa yang bisa dia pinjam. Dan di sini ada bagian profile. Nah, di sini profile information-nya, di sini kita bisa mengubah nama ataupun email. Di sini kita akan menambahkan nama jadi menjadi Zahra Aurelia. Lalu bisa kita klik simpan. Nah, setelah itu update password karena sebelumnya kita menggunakan password Zahra 123, sekarang akan kita ubah menjadi Zahra 1234. Lalu kita klik confirm password sama seperti password yang baru, lalu bisa disimpan. Dan di sini selanjutnya ada menu delete account-nya. Di sini kita bisa langsung menghapus akun yang sudah kita buat. Kita bisa klik delete account, lalu setelah itu kita masukkan password pembaruan atau password yang sudah kita ganti tadi, Zahra 1234. Lalu kita klik delete account. Dan akun sudah terhapus. Lalu kita akan kembali ke halaman login. Karena sudah menghapus akun Zahra, maka di bagian pengguna itu akan terhapus dengan sendirinya dari database admin. Di sini kita bisa ketik edit untuk bagian Anggita. Nah, misalkan kita di sini akan menghapus username dari Anggita. Kita klik delete, setelah itu langsung konfirmasi untuk penghapusan akun. Dan akun sudah terhapus dari database admin. Lalu setelah itu di bagian peminjaman, nah karena Zahra tadi sudah kita hapus, jadi peminjaman yang dilakukan Zahra itu juga terhapus dengan sendirinya di bagian peminjaman. Lalu kita bagian buku. Nah, di sini akan kita coba hapus untuk buku bulan dari Terelie. Kita klik edit. Dan di sini bisa kita klik delete. Lalu kita klik confirm. Dan buku bulan dari Terelie sudah terhapus. Sekian, terima kasih. Itu saja untuk demo presentasi untuk sistem aplikasi perpustakaan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.